Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pasopati dimanapun Anda berada. Jumpa lagi hari ini Jumat Sehat bersama Sasak Herbal Oil kembali hadir di ruang dengar Anda. Sebelumnya Sobat Pasopati, saya Rantika Santi yang bertugas bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Anda yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan atau sedang berada santai saja di rumah bersama keluarga besar ya. Kali ini kembali hadir untuk Anda Jumat Sehat bersama Sasak Herbal Oil dengan pembahasan-pembahasan yang tentunya pasti akan bermanfaat untuk kita. Kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi hari Anda bersama keluarga besar. Ini untuk yang kali ini masih berada di tempat mudik gitu ya, karena suasana lebaran masih terus menggema di mana-mana ya. Kebahagiaan berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman-teman lama. Biasanya acara reuni-reuni juga digelar ya saat sekaligus bersilaturahmi dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri gitu. Nah, sahabat Pasopati, sehubungan dengan itu sahabat Pasopati, kita akan membahas tentang apa sih yang berhubungan dengan Sasak Herbal Oil, tentang apa yang Tika sampaikan tadi ya, tentang Hari Raya Idul Fitri ini. Karena biasanya ketika kita berjumpa dengan orang-orang gitu ya, ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di tempat perantauan, yang ada di mana-mana gitu ya, kadang kita lupa akan menjaga kondisi badan kita agar tetap sehat. Kalau sebelumnya di Jumat Sehat bersama Sasak Herbal Oil sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara kita agar tetap menjaga kondisi badan kita supaya tetap sehat dalam perjalanan mudik mulai dari berangkat sampai pulang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pembahasan kita tentang bagaimana cara kita tetap sehat pada saat kita mudik gitu ya, karena biasanya kita lupa soal menjaga makanan. Ini poin penting. Nah, kali ini kita masih bersama Mbak Yona dan juga Mbak Vivin yang menemani kita setiap Jumat di Sasak Herbal Oil, Jumat Sehat bersama Sasak Herbal Oil bersama Pak Sopati. Selamat pagi Mbak Yona dan juga Mbak Vivin. Gimana ini hari raya ya, minal aidin wal faizin ya kita semuanya. Dulu, mohon maaf lahir dan batin dulu. Untuk pagi hari ini apa kabar nih, nggak pada mudik nih Mbak Vivin dan juga Mbak Yona? Mudik sih ya, mudik nanti setelah ini acara kita mudik ya Mbak Yona. Itu ya. Mudik rumahnya kita kan deket. Deket aja ya. Jadi mudiknya nggak jauh-jauh, nggak kemana-mana gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pencegahan salah satu penyakit yang biasanya timbul nih akibat salah satunya dari Hari Raya Idul Fitri ini. Kenapa Tika bilang seperti itu? Karena kalau Hari Raya Idul Fitri saat kita kumpul bersama keluarga biasanya identik dengan makan gitu ya, identik dengan perjamuan, identik dengan pertemuan yang pasti disertai dengan hidangan-hidangan yang istimewa seperti itu. Karena kalau kedatangan tamu nih, seperti yang Tika sendiri gitu ya lakukan di rumah, memang kita akan mempersiapkan hidangan yang terbaik untuk keluarga kita gitu, mulai dari daging terbaik, makanan terbaik, ayam terbaik seperti itu ya. Yang pasti juga dalam tanda kutip kalau kita sudah bicara soal perdagingan, perayaman gitu ya, kalau identik dengan lebaran pasti akan berhubungan dengan santan-santan dan kolesterol gitu ya. Sehingga untuk kemungkinan kalau kita nggak bisa menjaga pola makan kita pada saat lebaran gitu ya, makan yang dagingnya kelewatan, kemudian ayam opor-opor santan yang juga kelewatan. Nah, untuk kita yang sudah punya misalnya berat badan yang sudah cukup berat gitu ya, berat badannya berlebih, nah pasti akan dikhawatirkan akan terkena stroke seperti itu. Nah, pasti karena kebanyakan nih setelah lebaran nih orang sakit yang banyak ketika kita jumpai di tempat-tempat kesehatan nih, ada kadang linu-linu telapak kaki gitu ya. Kemudian ada juga yang kadang asam uratnya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi seperti itu. Nah, itu juga ternyata setelah ditelusuri adalah akibatnya terlalu banyak makan makanan daging dan santan pada saat
Lebaran seperti itu. Nah, Mbak Vivin dan Mbak Yona nih untuk pertanyaan pertama, mengapa sih bisa terjadi stroke gitu ya? Selain yang Tika sebutkan tadi karena mungkin karena sebabnya makanan gitu ya, apa hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya stroke dan apa saja sih macam-macam stroke yang bisa terjadi pada manusia? Oke, mungkin saya akan menjawab dulu ya. Kita jelaskan tentang pengertian stroke dulu ya Mbak ya. Stroke itu kan terjadi karena akibat penyumbatan pembuluh darah yang menuju otak. Itu terjadinya stroke. Jadi kenapa kok bisa terjadi penyumbatan? Itu ada juga, pertama karena kolesterol. Itu bisa terjadi penyumbatan. Kedua karena pengentalan darah. Itu juga bisa terjadi penyumbatan. Ketiga, hipertensi itu juga bisa terjadi penyumbatan. Jadi stroke itu diakibatkan bukan hanya satu macam Mbak, jadi bermacam-macam. Kalau menyumbat bagian pembuluh darah ke otak terjadilah stroke. Kalau menyumbat ke arah ke bagian ginjal terjadilah gagal ginjal. Kalau menyumbat ke pembuluh darah ke arah jantung maka terjadilah serangan jantung dan meninggal mendadak, seperti itu. Jadi yang perlu kita prepare, jangan sampai kita terkena hipertensi, jangan sampai kita terkena pengentalan darah. Pengentalan darah itu kenapa? Karena diabetes. Jadi ujung-ujungnya lagi ke diabetes lagi, seperti itu. Ibunya penyakit, induknya penyakit seperti itu. Jadi yang saya jelaskan tadi 3 ya. Karena hipertensi, pasti karena makan daging-daging yang berlebihan, karena makan yang berlemak seperti itu. Yang kedua karena gula darah yang menyebabkan pengentalan darah, itu juga bisa menyumbat, bisa jadi stroke, gagal ginjal, serangan jantung ya. Bisa juga kolesterol itu menyumbat juga. Sebenarnya kolesterol itu baik Mbak kalau batas waktu normal, batas normal. Tubuh kita itu membutuhkan kolesterol untuk membakar apa yang kita makan menjadi energi, itu dibutuhkan, tapi dalam batas normal. Tapi kalau sudah batas tidak normal, akan terjadi pengerakan di dalam pembuluh darah tadi, akhirnya menyumbat pembuluh darah tadi, jadinya kita tidak normal aliran darahnya, seperti itu. Jadi itu yang perlu dipengetahui dari stroke tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahi dari Mbak Yona sendiri untuk stroke sendiri, mengapa sih bisa terjadi stroke dan macam-macamnya nih ya, yang belum macam-macam stroke apakah ada? Karena kita sering dengar ada stroke ringan, ada stroke yang berat seperti itu. Jadi stroke itu terjadinya secara mendadak ya Mbak. Jadi kenapa kok kita itu banyak yang harus keluarga itu harus edukasi dan mengetahui gitu sebelum terjadinya sakit stroke itu. Dan stroke itu adalah pembunuh nomor 1 dan menyebabkan kecacatan ya Mbak. Karena setelah terjadi kecacatan itu seperti kalau kita lihat tandanya itu, kalau dalam bahasa medis namanya segera ke RS. Se itu adalah senyumannya itu asimetris biasanya, mencong gitu. Miring. Kemudian ada yang namanya juga segera, itu gerakan, ra-nya itu bicara, tidak bisa bicara, gerakannya juga kadang sebelah kiri itu tiba-tiba kaku gitu ya Mbak. Sebelah gitu ya Mbak. Ke-nya itu kebas. Kemudian itu RI-nya itu adalah rabun, S-nya itu sakit kepala secara mendadak gitu. Kalau namanya yang secara mendadak, kalau tidak kita lindungi dari awal dan kita cegah dari awal, itu kan nggak bisa kita prediksi. Nggak bisa kita prediksi dan betul. Kalau namanya datang mendadak, kalau nggak kita siapkan kan menyebabkan kematian, dan stroke itu menyebabkan kematian, sehingga menyebabkan yang sakit itu ketika divonis bertahan hidup itu ada sekitar 30 hari maupun 1 tahun setelah kena serangan. Sebenarnya serangan stroke itu kalau kita antisipasi itu bisa sebetulnya Mbak gitu, dengan menjaga pola sehat dan kemudian olahraga rutin. Orang-orang yang kena stroke itu biasanya pertama suka merokok, karena orang merokok itu dia ada plak-plaknya juga di aliran darahnya itu, pembuluh darahnya.
kemudian orang obesitas yang tidak mau olahraga, dan orang yang tidak menjaga pola hidupnya. Jadi kalau misalnya olahraga itu disempatkan lah paling tidak 15 menit sehari, seperti itu Mbak. Jadi yang rentan sekali terkena stroke itu adalah seperti yang tadi Mbak Yona sampaikan ya, ada perokok gitu ya yang rentan sekali, kemudian ada orang-orang yang dia yang memang badannya berat badannya tinggi dan berat maksudnya ya, tapi tidak mau berolahraga seperti itu. Ada orang-orang lain nggak Mbak yang selain golongan tadi yang juga rentan terkena resiko stroke ini selain 3 orang yang Mbak Yona sebutkan tadi? Ada sih Mbak, itu terutama laki-laki ya, biasanya Iya. laki-laki itu kecenderungannya kalau di survei itu 55% lebih tinggi daripada perempuan, 45%. Oke. Kenapa demikian? Kenapa laki-laki lebih sering terkena stroke daripada perempuan? Iya. Karena perempuan itu punya hormon yang melindungi, hormon estrogen sama prosterogen di perempuan, sehingga melindungi pembuluh darahnya. Ketika dia menopause, mungkin dia punya peluang sakit stroke juga hampir sama seperti laki-laki, tapi beruntungnya perempuan seperti itu kan, karena kita kebanyakan lihat saat ini tuh banyak sekali bapak-bapak kan yang sakit stroke dari Betul. Kemudian orang yang dengan kecenderungan punya keturunan atau ayahnya, tantenya, siapa budenya, saudaranya yang punya sakit stroke, itu juga akan menjadi peluang dia untuk terkena stroke, seperti itu Mbak. Baik, jadi memang laki-laki resiko lebih besar gitu ya dari perempuan daripada untuk terkena stroke-nya seperti itu, dan memang penyebabnya adalah kenapa? Karena perempuan lebih punya satu pelindung gitu ya. Beruntung juga kita sebagai perempuan gitu ya, karena memang mungkin tugasnya kita lebih banyak daripada laki-laki seperti itu ya. Jadi kayaknya maksudnya harus sehat ya, harus sehat gitu ya. Betul sekali. Oke deh Sobat Pasopati, jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda yang akan lewat gitu ya. Kita akan bahas lagi tentang stroke dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu mari kita simak beberapa iklan berikut ini tentang Sasak Herbal Oil. Jangan kemana-mana, tetap di 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso dan tetap di akun YouTube kita Pasopati TV. 99,4 FM Radio Pasopati Bondowoso. Dan untuk Anda yang masih menyimak kami dan bergabung bersama kami di akun YouTube kita di Pasopati TV, masih bersama saya Rantika Santi dan ada Mbak Yona dan juga Mbak Vivin yang pagi hari ini bergabung masih di Jumat Sehat bersama Sasak Herbal Oil. Dan kali ini pembahasan kita mengenai bagaimana pencegahan terhadap penyakit stroke ya. Kali ini penyakit yang memang kalau Tika bilang nih rawan terjadi pada saat habis lebaran gini ya, karena kita makannya kadang nggak kontrol karena bareng keluarga, bareng teman-teman gitu ya. Jadi semuanya dimakan, dan makanan yang mengandung lemak, makanan yang mengandung yang bisa menyebabkan mengandung kolesterol tinggi gitu ya, menyebabkan penyakit kolesterol dan asam urat kita kambuh, sehingga resiko stroke pasti akan otomatis tinggi. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan ya, bagaimana apa itu sebetulnya penyakit stroke, apa yang menyebabkan penyakit stroke itu terjadi, kemudian bagaimana ciri-cirinya. Tadi ciri-cirinya ada yang disebutkan Mbak Yona, ada istilah segera ke RS gitu ya Mbak ya. Jadi kalau Anda sudah menemukan ciri-ciri seperti itu di keluarga Anda, nah segera ke RS. Nah, apa saja sih? Kalau gitu kita lanjutkan aja langsung ya Mbak Yona dan Mbak Vivin. Kalau tadi kita sudah menemukan keluarga kita nih yang memiliki ciri-ciri seperti yang Mbak Yona sebutkan tadi, segera ke rumah sakit. Kemudian tiba-tiba tangannya berat sebelah gitu ya, satu nggak bisa diangkat, atau tiba-tiba dengan kakinya sama, tiba-tiba tidak bisa digerakkan atau kaku. Nah, apa yang harus dilakukan gitu untuk kita para keluarga yang melihat kejadian tersebut? Hal pertama nih yang harus kita lakukan gitu, silakan Mbak. Pertama itu adalah jangan memberi minum. Karena kita nggak tahu saraf mana Mbak yang terserang. Kemudian biasanya itu kan kalau di rumah ada yang jangan menusuk, juga jangan menusuk jari atau apa, sepertinya
aliran darah lancar gitu, tapi jangan menusuk gitu Mbak. Oke. Iya, karena memang itu menjadi seperti mitos gitu ya, Mitos Mbak ya, Yana ditusuk ya. apanya gitu ya. Jadi Benar. ketika kita mengalami tiba-tiba ada satu tangan kita kebas atau apa, nah itu kadang ada beberapa orang yang melakukan hal itu gitu ya, Mbak ya. Mungkin bisa dijelaskan itu, Mbak, bahwa itu ternyata tidak boleh gitu ya. Iya, tidak boleh Mbak. Oke. Jadi jangan melakukan apa-apa. Jadi stroke itu ada waktu emasnya Mbak. Waktu emasnya itu artinya Golden Age-nya ya. golden hour-nya, Oke. golden period-nya itu sekitar 1 sampai 3,5 jam Oke. menurut sebuah artikel ya Mbak ya, kedokteran. Nah kenapa? Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang bisa diselamatkan supaya tidak terjadi cacat ya. Kalau misalnya terjadi cacat karena aliran darah itu kan pertama kehilangan memori Mbak. Ya kalau yang diserang memori, kemudian kehilangan sensorik dan kehilangan motorik. Kalau motorik berarti lumpuh, kalau sensorik berarti mungkin kebas atau kaku seperti itu. Dan itu akan berlangsung lebih lama lagi. Kenapa kok butuh segera ke RS ya, karena itu supaya terselamatkan. Nah sekarang kan ada terobosan baru nih Mbak, Sasak Herbal Oil. Nah sebelum ke RS, kenapa kok kita selalu wanti-wanti selalu punya Sasak Herbal Oil di rumah? Karena ini adalah terobosan baru Mbak. Jadi sebelumnya kita harus oleskan dahulu sebelum masuk ke UGD-nya kan, karena di UGD sendiri kita nggak tahu ya sampai sejauh mana antriannya. Bisa jadi 3,5 jam itu lewat begitu saja. Betul, gitu. karena SOP tiap rumah sakit pasti berbeda gitu ya, Nah, Mbak ya. setiap setengah jam itu harus dioles dengan Sasa Mbak, seluruh tubuh, termasuk yang bagian kaku itu Mbak. Jadi seluruh tubuh sebelum kita masuk ke UGD dalam perjalanan dan kita nggak tahu rumah sakitnya sejauh mana, ada Sasak Herbal Oil untuk melindungi Mbak. Nah kemudian jangan lakukan yang tadi itu Mbak, jangan diberi minum, jangan ditusuk di bagian jari seperti itu. Yang dilakukan pertama adalah gunakan Sasak Herbal Oil ke seluruh badan, hanya dioleskan dan itu aman sekali gitu. Kemudian dibawa ke RS. Dan untuk selanjutnya mungkin kita ada tahapan untuk mempergunakan Sasak Herbal Oil ketika sudah dalam kondisi penyelamatan. Gitu. Bisa ini Mbak, japri ke kita, bisa diskusi langsung, karena kan kemarin seperti yang saya bilang, setiap tubuh berbeda cara penanganannya, berbeda cara penyerapannya, seperti itu. Dan satu hal lagi Mbak ya, yang saya tekankan tadi, untuk pencegahan, karena stroke bisa terjadi karena penyumbatan. Penyumbatan itu terjadi karena pertama kolesterol, kedua pengentalan darah itu akibat diabetes, ketiga hipertensi. Jadi 3 itu tolong dijaga supaya tidak terjadi stroke. Itu untuk pencegahannya. Baiklah, jadi memang hal pertama yang harus kita lakukan adalah sedia saja Sasak Herbal Oil di rumah gitu ya. Seperti pertemuan kita sebelumnya, bahwa kita udah sediakan selalu di tas kita, di kotak P3K kita gitu ya. Nah ketika hal itu terjadi bisa dilakukan setiap setengah jam sekali gitu ya Mbak ya. Nah sementara kenapa sih kita harus pakai Sasak Herbal Oil ini untuk stroke gitu ya? Karena stroke ini terjadinya di dalam darah kita gitu ya. Jadi ada penyumbatan di aliran darah kita. Sementara Sasak Herbal Oil cukup dioles saja gitu. Kenapa kita harus pakai Sasak Herbal Oil ini untuk stroke ini sendiri Mbak? Manfaatnya apa dan apa kandungan dalam Sasak Herbal Oil ini yang sangat berpengaruh pada penyakit stroke ini? Jadi Sasak Herbal Oil ini banyak sekali kandungan rempahnya ya, hampir 30-an dan lebih itu ada rempah-rempah yang berguna untuk menurunkan kolesterol, contohnya kayu manis, serai, jahe, dan mungkin bisa dijelaskan nanti dengan Ibu gitu ya. Dengan kandungan seperti itu membantu melancarkan aliran darah dan menjaga jaringan supaya tidak rusak, terutama saraf Mbak. Karena di stroke itu kebanyakan sarafnya yang dirusak gitu. Ini contoh testimoni di Balung, beliau hanya dioleskan karena stroke itu juga perlu terapi untuk pijat Mbak, karena tangan dan semua gerakan itu harus distimulasi. Bila itu terjadinya karena motorik ya Mbak ya, itu tetap harus distimulasi, tetap harus olahraga. Jadi tidak tiba-tiba berhenti, maksudnya itu tidak berhenti di jalan ya udah terapi, aku lo sudah terapi gitu, enggak. Itu tetap ketika sudah terkena stroke tetap harus dijaga rutin beraktivitas dan berolahraga. Ini juga terjadi di Banyuwangi. Kalau yang testimoni tadi yang pijat itu, beliau
awalnya agak pelo ya Mbak kalau ngomong. Iya. Sekarang sudah lancar berbicara gitu. Nah kalau yang di Banyuwangi ada testimoni juga Mbak, beliau itu terkena stroke, sudah dibawa ke rumah sakit dalam posisi kaku, nggak bisa apa-apa gitu sudah Mbak. Dan apa ya, istri itu sudah istilahnya merelakan lah gitu kan. Kemudian ada saudaranya mengetahui ada sasak herbal oil, dibawalah gitu Mbak. Nah sudah lemes, sudah enakan, dibawa ke rumah. Nah akhirnya saat ini si bapak itu mulai merasakan keampuhan sasak herbal oil sekitar sudah habis 5 botol, dan dia mengaku akan tetap mempergunakan sasak herbal oil gitu. Nah apa yang dia lakukan? Tetap rutin olahraga Mbak, bersepeda seperti itu. Yang awalnya mungkin nggak bisa bicara. Oke. Sepertinya sudah ada penelpon untuk pagi hari ini yang akan bertanya, Sobat Pasopati yang tergabung di 994. Baik, untuk pagi hari ini mungkin kita akan telepon dulu ya Mbak Yona, nggak apa-apa ya, nanti Baik, bisa baik. bisa kita sambung lagi untuk penjelasannya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Bapak? Oh, dengan Ibu Siti. Baik, selamat pagi Bu. Apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau ingin bertanya soal penyakit stroke ini, Bu? Silakan. Oh iya, baik, baik. Oh iya, baik. Harus terjun sendiri seperti itu ya. Baik, baik. Oke, baik. Berarti tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa sama sekali ya, Ibu. Oke, baik. Oh, pemakai. Oke, baik. Berarti Ibu Siti adalah pemakai sasak herbal oil ya, Bu? Oke, sudah. Oh gitu, baik. Alhamdulillah. Berarti sudah berapa ini Bu, berapa waktu yang menggunakan sasak herbal oil? Berapa lama? Sekitar 2 tahun ya Ibu ya. Dari yang awalnya stroke tidak bisa melakukan eh, apa-apa. Iya. Jadi rutin check up dokter gitu ya Ibu ya selama 5 tahun. Kemudian tidak ada peningkatan seperti itu ya. Baik. Baik. Berarti selama 2 tahun menggunakan rutin sasak herbal, cukup sasak herbal oil saja ya Ibu ya. Sudah berhasil membuat Oke, baik. Terima kasih Ibu Siti. Apakah ada pengalaman lain Ibu yang bisa Ibu sampaikan kepada pendengar kita supaya pendengar kita juga tahu bahwa sasak herbal oil ternyata bagus sekali untuk stroke gitu. Iya, pengalaman saya itu Mbak ya, perut itu terasa kaku Mbak. Iya, Duduk sebentar aja nggak bisa Mbak, begitu ya. duduk nggak tahan. Udah itu tak olesin, tiap ya setelah mandi itu tak olesin. Iya. Pagi, siang, sore itu di perut saya. Alhamdulillah Mbak. Iya, apakah ada efek samping Ibu dengan penggunaan sasak herbal oil ini selama 2 tahun terakhir? Apakah Ibu merasakan ada efek samping tertentu? Atau tambah enak mungkin. Atau jangan-jangan malah justru ketagihan, nih, Ketagihan kalau nggak bahwa pakai nggak nggak enak gitu gitu. ya. Ketagihan sampai sekarang. Oh gitu ya. Sasak walaupun udah sehat tetap saya itu pokoknya
menggunakan Sasa Herbal Oil, Mbak, tetap Oh gitu, baiklah. Berarti tidak ada sama sekali efek samping ya Ibu ya? ya. Heeh. Justru malah, Mbak, iya, itu kalau untuk berdiri itu dulu nggak tahan, Mbak. iya. Kaki itu pokoknya nggak tahan untuk berdiri. Sekarang sudah enak, Mbak, pokoknya kayak sudah sehat semula lah pokoknya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Siti pengalamannya sharing hari ini ya bersama kami Pak Sopati di Jumat Sehat bersama Sasak Herbal Oil. Kami tunggu lagi Ibu mungkin next time gitu ya. Atau mungkin Ibu ada pertanyaan lain di seputar stroke yang mungkin masih ada di pikiran Ibu dan perlu ditanyakan kepada kami mungkin? Sudah enggak, Mbak, sekarang saya sudah total Oh gitu ya, karena sudah sangat pos sekali gitu ya kayaknya. sudah sehat. Ah, Saya Alhamdulillah. tetap menyimpan Sasa Herbal Oil itu. Oke, baik. Sebagai ini ya Bu ya, sebagai bahan utama yang harus ada di rumah kayaknya gitu ya Bu. Ya. Akhirnya menjadi kebutuhan utama di rumah gitu ya. Mbak. Oke, Ya, tetap saya siap-siap itu Sasa Herbal Oil itu tetap itu di rumah ada, Pak. harus ada walaupun sehat gitu ya Bu ya. Mungkin untuk P3K ya Ibu ya. Mungkin kalau kena masak-masak, kena minyak atau mungkin cucunya main-main jatuh nubruk kursi atau apa seperti itu mungkin ya Bu ya. Tuh, Bisa juga berarti digunakan seperti itu ya Bu ya. pernah, Mbak, kena minyak panas itu, Mbak. Oke, kemudian Tanah itu minyak goreng itu, Mbak. iya, Minyak goreng panas itu, Mbak. dioleskan Sasa saja sudah sembuh Ibu. 5 kilo, Mbak. Wah. Itu minyak gorengnya itu kan ada botol di atas, Mbak. Botol Iya. guling numpain wajannya guling numpain kaki, Mbak. Oh gitu. Ya, Mbak, langsung itu tak kasih minyak Sasak herbal ya. alhamdulillah gak melepuh gak apa, Mbak, langsung alhamdulillah terus kering, Mbak, gak masalah, Mbak. Oh gitu, baiklah. Berarti selain untuk Sasak herbal oil ini untuk stroke juga sangat bermanfaat sekali untuk kejadian-kejadian. Pengalaman anak saya juga, Mbak, Oke, ada lagi. Baik, silakan Ibu. kali, Mbak, sesar ini. Oke, sesar ya, luka sesar ya. Itu Mbak, sakit sekali, Mbak. Buat jahitan itu susah, Mbak. Nyeri gitu loh, Mbak. Iya, benar sekali, benar sekali. Minyak Sasa Herbal Oil itu nyerinya langsung hilang, Mbak. Terus sampai sekarang jahitannya juga bagus, pulih, nggak terasa apa-apa, Mbak. Oh baik. Jadi juga bisa menghilangkan rasa nyeri ternyata. Oke. Diolesin bekas jahitannya itu, Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Siti ya, Ya, tadi atas pengalaman dan sharingnya pada kami Ibu tentang pengalaman menggunakan Sasak Herbal Oil selama kurang lebih 2 tahun ya Ibu ya. Iya. Iya, semoga selalu sehat ya Ibu dan tetap bersama kami Sasak Herbal Oil ya. Tidak bosan-bosan untuk selalu bersama kami agar tetap selalu sehat bersama keluarga. Mbak. Iya. Iya, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Siti. Iya, Mbak. Iya. Oke, rupanya ada yang sudah ini ya nggak sabar untuk sharing Iya, gitu ya di tengah-tengah perbincangan kita tadi bahwa memang ternyata stroke adalah penyakit yang bisa saja terjadi pada setiap orang. Katanya memang rata-rata laki-laki begitu ya. Ternyata ada Ibu Siti yang juga ternyata terkena stroke akibat kelelahan. Jadi kelelahan juga merupakan salah satu penyebab stroke ya Mbak. Berarti bisa ya Mbak ya? Mungkin gini ya, saya mau bantu jawab. Mungkin karena Bu Siti tadi faktor kelelahan, tapi dia nggak menyadari dalam dirinya mungkin sudah menderita hipertensi, Oh, baik. menderita kolesterol. Jadi bukan faktor utama kelelahan itu sebenarnya, Mbak. Iya, Jadi mungkin karena akumulasi dari Betul. semua itu, mungkin Bu Sitinya tidak sadar kalau dia kok sering pusing belakang telinga, belakang kepala, sering ini, ternyata hipertensi, Baik. oh ternyata kolesterolnya tinggi, jadi nggak tahu, tiba-tiba sudah terjadi serangan itu yang mendadak seperti itu. Baik. Jadi ya itu tadi, kita harus menjaga pola makan, pola hidup, pola istirahat seperti Baik. itu. Nah, tadi juga sempat terdengar gitu ya. Ini kayaknya keluar dari pembahasan kita ya bahwa ternyata untuk luka seperti tertumpah minyak goreng yang melepuh dan lain sebagainya, Sasak Herbal Oil juga bisa ya untuk menangani luka-luka seperti itu dan bahkan tidak sampai
melepuh dan melembung istilahnya gitu ya. Kalau kena Tidak itu sampai pasti, infeksi. betul, tidak sampai infeksi. Ternyata juga begitu. Dan yang paling unik tadi katanya juga bisa menghilangkan rasa sakit. Ternyata pada bekas operasi sesar tadi begitu ya. Nah itu bagaimana Mbak Yona untuk penjelasannya? Oh ya, untuk sasak herbal oil sendiri itu karena ada VCO dan zaitunnya Mbak. Di situ Oke. ada asam lauratnya juga yang fungsinya itu bagus untuk lekas menyembuhkan dan antiinflamasi juga. Karena juga rempah lainnya juga saling mendukung. Nah kalau dari segi luka, sasak herbal oil ini udah kayak apa ya Mbak? Juaranya wis. Rajanya, Juaranya. oil yang juaranya untuk segala macam luka Mbak, luka bakar, luka operasi gitu, lekas Luka untuk diabetes, luka diabetes. Karena kan juga karena selain untuk orang stroke dan diabetes gitu, terutama untuk yang stroke hari ini kita bahas, Iya. kadang kan memang kita nggak pernah tahu ada luka-luka gitu Mbak. Nah selain untuk mendukung untuk pengobatan dalamnya gitu, sasak herbal oil juga supaya untuk mengobati luka-luka yang di bagian kulit gitu Mbak, supaya tidak mudah lebam atau lekas tersembuhkan seperti itu. Iya, tadi mungkin bisa dilanjutkan lagi ya kalau kita tadi sempat terputus karena Bu Siti nih Telepon ya. sharing ya pada kita bahwa memang penggunaan sasak yang selama 2 tahun ternyata jadi tidak sebentar sebetulnya usahanya gitu ya untuk kondisi stroke yang bisa dibilang tadi cukup parah ya, jadi tidak sampai tidak Bisa berjalan ya. bergerak dan tidak bisa melakukan aktivitas, bahkan fungsi sikat gigi saja tidak bisa gitu ya. Ternyata prosesnya butuh 2 tahun lamanya. Nah, sementara untuk stroke sendiri ada stroke tadi disebutkan stroke ringan dan juga stroke berat gitu ya Mbak ya. Untuk sasak herbal oil sendiri untuk stroke sebagai pencegahan maupun pengobatan nih bagaimana sih Mbak untuk cara kerjanya gitu? Iya, yang melanjutkan tadi ya Mbak, Iya. artinya itu untuk kita mencegahnya dan untuk menjaganya supaya tidak terjadi stroke Iya. lanjutan, memang kita itu harus menjaga pola makan, pola hidup, terutama olahraga. Jadi sempat nggak sempat olahraga 15 menit harus dilakukan Mbak, terutama yang tadi saya ceritakan testimoni. Iya. Walaupun sudah pernah terserang stroke dan sampai hari ini pakai sasak herbal oil, sudah sehat nih badannya, tapi beliau juga tetap menyempatkan untuk aktivitas olahraga dengan bersepeda setiap hari seperti itu. Dan jangan merokok itu Mbak, karena merokok itu memang kebanyakan orang yang stroke itu kebanyakan dari orang-orang yang merokok. Nah untuk kandungan sasak herbal sendiri ini mungkin bisa ditambahkan sama Ibu ya Bu. Oh ya, Oh saya iya, akan benar. tambahkan. Tadi kan stroke itu kan terjadi karena beberapa hal ya, Mbak. Iya, betul. Mungkin hipertensi bisa, kita kan nggak mungkin ya Mbak ya setiap hari motongin ini apa ini kunyit ya, Kunyit, kunyit. Padahal ini fungsinya bagus sekali Iya. untuk menurunkan hipertensi. Ini menurunkan hipertensi. Kita kan nggak mungkin tiap hari potong-potong kunyit. Tangannya kuning semua lah ya. Kalau mau kerja tangannya kuning semua kan nggak cantik ya. Seperti Betul, itu. betul. Jadi solusinya ini ada di sasak herbal. Selain VCO tadi, selain habatus sauda, kelor, kita juga ada ekstra kunyit yang sangat bagus untuk hipertensi. Kita juga ada kayu manis. Tidak mungkin Mbaknya makan kayu manis kan? Seberapa sih kekuatan kita makan kayu manis? Kan nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin kita bikin bumbu rawon pakai kayu manis segini banyak kan, nggak mungkin. Iya, Pasti sepotong segini. Iya. Itu pun nggak tiap hari kan makannya seperti itu. Ada solusinya. Untuk diabetes tadi yang bagus adalah mengonsumsi kayu manis. Tidak perlu konsumsi kayu manis, dalam sasak pun ada ekstra kayu manisnya Mbak. Jadi Yang sudah seperti itu, terkandung terkandung ya. semuanya. Ada ekstra serai yang sangat bagus untuk relaksasi otot, karena dalam stroke pasti ototnya kaku, seperti Bu Siti tadi cerita ya, perutnya kaku seperti itu. Ada juga jahe sebagai antiinflamasi. Kenapa kok bagus untuk luka? Karena di sini ada antiinflamasi, ada antiseptik juga. Selain menurunkan
hipertensi ini juga sebagai antiseptik. Ini juga sebagai antiseptik. Kita adalah perpaduan beberapa rempah yang saling berkaitan, Mbak, yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Kalau kita mau sehat, tidak mungkin dalam tiap hari Mbaknya pagi-pagi mau kerja, sik motong jahe, sik motong kunyit, sik Agak motong ribet serai, ya, sik Bu, ngasih ya. kayu Jahe, manis, kayu manis. dan rempah-rempah yang lainnya. Baik, Nah, baik. seperti itu. Solusinya satu, pakai satu ini aja. Sasak Sediakan Herbal di Oil. rumah apapun penyakitnya, mudah-mudahan insya Allah Teratasi. Baik, karena itu tadi kita tahu bahwa tidak sebentar, ternyata ada jangka waktunya Jangka ya. waktu. Berarti memang membutuhkan kesabaran dan waktu. Dukungan orang-orang terdekat juga penting, Mbak, Betul, ya. betul, Karena orang penderita stroke atau diabetes atau seperti itu biasanya sensitif, Mbak. Jadi Iya. gampang baper, kalau orang Betul. bahasa sekarang tuh baper ya. Iya, betul. Baper, gampang tersinggung, gampang itu. Jadi orang-orang tersekitarnya itu sangat berperan penting dalam penyembuhan. Iya. Bukan hanya dia pribadi, tapi Sasa dibantu sekitarnya, kasih sayang ke sekitarnya, dukungan orang-orang yang dicintai itu sangat cepat membantu dalam proses penyembuhan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi sempat saya tanyakan pada Ibu Siti tadi ya, Siti. bahwa selama pemakaian 2 tahun ternyata tidak ada efek samping yang dirasakan sama sekali ternyata ya. Nah, itu ada penjelasan pendamping nggak sih Mbak Yona, Sasak Herbal Oil ini? Kenapa sampai tidak ada sama sekali efek samping yang bisa terjadi, tapi bahkan malah Efek sehat ya, ketagihan efek gitu sehat ya. bukan efek samping ya sebutannya, jadi efek sehat gitu ya, malah kita aduh kayaknya harus pakai aja terus nih supaya struk-struk itu nggak kembali lagi gitu ya. Silakan. Iya, sebenarnya Sasak Herbal Oil ini adalah terobosan baru ya Mbak. Jadi saya berkali-kali bilang ini terobosan baru karena memang sangat berbeda, karena kita sudah bentukannya juga oil dan cara buatnya itu juga dengan teknologi tinggi. Kemudian Sasak Herbal Oil ini kenapa kok tidak ada efek sampingnya gitu? Karena memang dari awal pembuatan itu sudah dipikirkan Mbak, supaya tidak terjadi hal-hal apa ya Mbak? Pasca. Misalnya komplikasi lainnya. Justru Oke. dengan penggunaan Sasak Herbal Oil ini metabolismenya itu akan menjadi semakin baik. Jadi kalau misalnya punya stroke, dia juga punya diabetes, Sasak Herbal Oil bisa. Dia punya dia punya stroke tapi dia punya hipertensi, Sasak Herbal Oil bisa. Dan itu tidak menyebabkan efek samping di ginjal juga, justru memperbaiki ginjal Mbak, karena tadi sudah benar-benar diteliti supaya metabolisme kita kembali seperti normal gitu Mbak. Baik, jadi karena memang yang ditakutkan mungkin dengan penggunaan obat dengan jangka panjang itu pasti adalah efek sampingnya seperti itu. Karena kalau dalam penggunaan obat kimia pasti ada seperti itu, seperti yang tadi Mbak Yona sampaikan, gangguan ginjal atau hati gitu ya, karena kita sering lihat di di box obat gitu ya, penggunaan jangka panjang akan mengakibatkan seperti itu ya seperti gangguan hati dan juga ginjal seperti itu. Nah, mungkin ini memang pertanyaan yang kadang mendapatkan poin khusus gitu ya, yang setidaknya wah ini kita tenang nih kalau kita pakai Sasak Herbal Oil dalam jangka waktu yang lama pun untuk proses terapinya juga seperti yang disampaikan Mbak Yona tadi dan Mbak Vivin tadi, bahwa memang stroke ini memang harus menggunakan teknik terapi juga. Selain penggunaan Sasak Herbal Oil yang rutin, juga harus menggunakan terapi pijat. Nah, itu bisa dijelaskan lagi nggak Mbak? Kira-kira terapi yang dimaksud nih seperti apa sih, dan tujuannya untuk stroke itu sendiri sebagai apa seperti itu? Ya, jadi stroke itu kan sebetulnya butuh stimulasi untuk selalu terus bergerak ya Mbak ya. Jadi diusahakan apabila yang sakit stroke itu walaupun misalnya bisa tiduran, dilatih dulu dari tangannya atau dilatih gerak dari kakinya seperti itu Mbak. Jadi setiap hari. Nah, untuk terapi pijat ini kenapa gitu kan? Karena terapi pijat itu juga karena badan yang nggak bisa bergerak itu butuh sebuah pijatan supaya lebih rileks dan sarafnya juga terbantu gitu Mbak. Yang seperti saya ceritakan testimoni di Balung itu beliaunya hanya oles Mbak, itu sekitar habis 1 botol dan beliau minyak Anda ini bagus sekali gitu. Saya sudah pakai sembarang minyak ini, pertama juga ragu kok
mungkin Apa akan benar? dan mungkin akan sama saja seperti minyak yang lain. yang Betul, saya pakai betul. gitu. Tapi ternyata enak gitu. Memang awal-awal pakai itu kalau dia bilangnya tukang tukang pijatnya ini itu sebenarnya bukan ahli yang khusus gitu ya, hanya untuk Hanya pijat. rileks aja untuk merilekskan aja. Tapi kan mungkin karena kekuatannya berbeda gitu kan Mbak, itu Oke. hanya dioleskan saja Mbak. Jadi di seluruh tubuhnya dioleskan dengan sasak herbal oil. Untuk awal-awal katanya memang ada rasa nyeri yang begitu sakit gitu Mbak, tapi untuk selanjutnya sudah agak ringan, terus lebih lemes lagi tuh Mbak, bisa digerakkan kembali gitu. Mungkin kemungkinan rasa nyeri yang berlebih itu titik masalahnya kemungkinan Mungkin, ya, Mbak, ya. yang sedang coba sasak herbal oil Sembuhkan. urai seperti itu ya. Wah, luar biasa sekali untuk kali ini Sobat Pasopati. Ini kita mendapatkan informasi baru seputar stroke gitu ya. Mungkin keluarga kita di rumah ada yang mengalami stroke dan mungkin bisa dicoba untuk Anda paling tidak coba ukuran yang travel size dulu ya, ukuran 60 mili gitu ya. Nanti pasti akan Anda ketagihan untuk hanya mencoba untuk yang lebih trial besar ya? gitu ya. Boleh. Bukan hanya untuk penderita stroke aja Mbak Oke, ya, baik. yang mau mencegah juga gunakan sasak supaya ya betul. tadi lebih baik mencegah ya daripada mengobati, katanya Nah, seperti itu. Itu dia yang berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih kayaknya Mbak Vivi. Kita yang masih kayaknya Iya, ya yang baik-baik masih sehat, aja nih, sehat-sehat aja nih. Apakah boleh menggunakan sasak dalam kehidupan sehari-hari? Sangat gitu, ya? disarankan Sangat karena disarankan, ya itu oke. tadi jangan-jangan kita sudah intip-intip hipertensinya, sudah mengintip kondisi kita di hipertensi. Oke. Jangan-jangan kita sudah mulai ada kolesterol, apalagi usia saya 45 ya. Jangan-jangan sudah ada kolesterolnya. Kita kan nggak mungkin tiap hari ngecek Oke. kadar gula darah kita, Iya, kolesterol betul kita sekali. atau hipertensi kita. Jadi kalau badan supaya sehat, ya gunakan sasak saja. Insya Allah hipertensi menjauh, kolesterol menjauh, diabetes menjauh, dan insya Allah tidak ada namanya stroke lagi. Baik. Kayaknya untuk teknisi kita juga setuju sekali. Kayaknya pengalaman pribadi gitu ya. Baik, untuk pagi hari ini juga Sobat Pasopati, pertanyaan lanjutan dari saya nih. Kayaknya ini nih soal kayaknya masih berbeda dengan tema hari ini tentang stroke ya, tapi masih berhubungan tentang bagaimana stroke itu bisa menyebabkan kematian. Seperti itu, karena tersumbatnya aliran darah menuju jantung, mungkin seperti itu ya, sehingga menyebabkan kematian atau menyebabkan Pecahnya pembuluh Betul, darah pecahnya- di kepala itu iya. kayaknya jarang sekali yang bisa selamat kalau sudah Nah, pecah pembuluh betul. darah. Nah, Bukan bagaimana? menyumbat lagi tapi pecah. Iya, itu betul. pasti sudah. Bagaimana dengan susah. yang kondisi seperti itu Mbak Vivin? Misalnya, tapi beliau masih dalam keadaan yang kalau sudah pecah biasanya kita akan cenderung koma seperti Koma, itu ya Mbak seperti Vivin. itu. Untuk yang kondisi seperti itu bagaimana Mbak Vivin? Kita ya tetap dioleskan saja, semoga ada mukjizat, dan itu pasti harus perlu operasi ya Mbak Iya, ya. betul. Karena sudah pecah gitu, dan itu di penanganan pertama yaitu tadi seperti Mbak Yona bilang, jangan dikasih minum, jangan ditusuk-tusuk, oleskan sasak, terus cari pertolongan di rumah sakit yang terdekat seperti Oke, itu. baik. Nah, Juga ketika rawat inap Iya. itu juga Mbak, setelah operasi itu juga mungkin Perlu, izin dulu ke dokternya untuk mengoleskan apakah boleh atau tidak, karena kan mungkin setelah operasi ada bagian tertentu yang tidak Tidak boleh boleh digerakkan Betul. gitu kan. Nah, ketika sudah dapat izin barulah setiap hari dioleskan ke seluruh badan. Jadi pengobatan dokter iya, Sasak iya. oles sasak juga iya. Jadi tubuh itu lekas sehat gitu Cepat Mbak. lah responnya, Oke, cepat baik. lah. Karena mungkin tadi ya, karena memperbaiki metabolisme yang ada di tubuh kita seperti itu. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa ketika seseorang tiba-tiba jatuh karena mungkin gejala stroke tadi ya, maka ketika kita jatuh, orang tersebut jatuh, kita tidak disarankan untuk langsung membuat yang jatuh ini berdiri. Nah, kalau itu bagaimana Pak? Karena itu akan menyebabkan si penderita stroke tadi bisa menyebabkan cacat total. Nah, bagaimana dengan mitos yang seperti ini Mbak Yona? Apakah benar ataukah memang seperti yang Mbak Yona tadi bilang bahwa yang tidak boleh adalah diberi minum dan ditusuk dengan jarum seperti itu ya. Nah, ada juga yang memang ketika jatuh maka jangan buru-buru digerakkan terlebih dahulu, biarkan orang tersebut
berdiri sendiri baru kita bawa ke rumah sakit. Nah, bagaimana dengan yang itu? Karena memang jujur saja di sekitar saya juga banyak kejadian seperti itu, Mbak Yona. Apakah tidak beresiko juga ya? Karena kita ketika harus menunggu orang tersebut bisa bangun sendiri, kayaknya butuh waktu yang mungkin 10 sampai 15 menit, dan rentan waktu resikonya juga cukup besar untuk kesehatan ya, untuk 10 sampai 15 menit itu. Sebenarnya sudah Mbak Tika jawab sendiri sih. Iya. Sebetulnya memang betul ketika kita melihat kecelakaan gitu yang tidak ada apa-apa, kemudian jatuh, itu memang kita sebaiknya langsung menghubungi atau petugas medis terdekat supaya beliau sendiri yang mengatur untuk pengangkatan atau sebagainya seperti itu, Mbak. Tapi daripada kita punya resiko seperti itu, bagaimana kalau kita cegah ya Mbak dengan Sasak Herbal Oil ya, supaya tidak jatuh. Supaya nggak jatuh, karena kita kan nggak pernah tahu ya keadaan darurat seperti itu dimanapun berada. Cara terbagusnya adalah dengan mencegah. Kalau rutin menggunakan Sasak Herbal Oil, insya Allah metabolisme kita itu akan terjaga dan berumur panjang. Saya juga mempergunakan saya juga menjaga kedua orang tua saya supaya sehat ya Mbak ya, karena ayah saya juga kakek saya juga punya stroke gitu kan, jadi mungkin secara keturunan kita gen juga ada gitu. Jadi saya juga sebagai anak yang berbakti gitu menyediakan Sasak Herbal Oil secara gratis. Jadi ibu saya sendiri, ayah saya sendiri ya, alhamdulillah ayah tuh sampai sekarang usia sekitar 70 itu tetap ke masjid sendiri Mbak gitu, dengan sepeda motor atau kendaraan sepeda engkol seperti itu ya, dengan cara menjaga kesehatan dengan Sasak Herbal Oil. Baik, rupanya memang Sasak Herbal Oil ini secara menyeluruh begitu ya, tidak hanya pada satu titik penyembuhan saja. Ternyata kalau kita berusaha menyembuhkan, kita fokus di struknya nih, ternyata juga bisa titik-titik lain yang mungkin ada masalah juga bisa berpengaruh dan bisa tersembuhkan. Seperti itu ya Mbak Vivin. Benar-benar mungkin karena itu. tadi penyebabnya adalah metabolisme tadi ya. Jadi memang secara keseluruhan akhirnya badan kita akan membaik, dan walaupun kita dalam keadaan sehat gitu ya, sangat disarankan ternyata Sobat Pasopati untuk juga dapat bisa mengkonsumsi dan menggunakan Sasak Herbal Oil. Setidaknya kita punya nih di rumah satu saja, kita coba gitu ya, rasakan manfaatnya gitu ya. Kalau tadi diabetes nih bisa kita sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya diabetes nih bisa di rentan waktu berapa ini ya kemarin, 2 minggu ya? Kalau untuk diabetes pokoknya 2 minggu. Kalau nggak ada perubahan, nah itu kita kembalikan uangnya. Nah, sudah betul. Saya bilang kalau menggunakan Sasak penyakit diabetes ya, khusus diabetes, menggunakan Sasak dan sudah melalui pendampingan kami ya, dan sesuai dengan pendampingan kami dan ternyata tidak ada perubahan, dalam 2 minggu kita kembalikan uangnya sesuai dia beli. Dia beli berapa kita kembalikan. Nah itu untuk diabetes ya Mbak Vivin. Diabetes sama untuk, 2 minggu. Ini sendiri untuk stroke sendiri Mbak Vivin, apakah kalau stroke kita karena butuh waktu lama tadi ya, takutnya nggak sabar, takutnya ya itu tadi. Tapi kalau dari awal sudah pakai Sasak Herbal Oil, insya Allah dijauhkan lah dari stroke itu. Jadi pencegahan utama itu, ya. Biasanya kalau stroke itu satu memang sudah mulai enak, tapi ya harus berkontinu ya Mbak ya, karena kan perbaikannya cukup. Betul, karena membutuhkan ini ya, kesabaran. Terapi seperti itu ya. Dan terapinya sendiri juga bisa kok dilakukan sendiri di rumah dengan cara pijat-pijat sendiri, tapi jangan terlalu keras, atau dengan menggerak-gerakkan tangannya seperti itu. Berarti kita nanti akan dapat bekal seperti itu ya, ketika mau beli Sasak Herbal Oil kita akan juga dapat bekal nih, bagaimana mungkin kita nggak sempat untuk terapi karena waktu atau jarak dan lain sebagainya, mungkin di rumah bisa kita lakukan sendiri. Betul. Seperti itu ya. Makanya kita selalu ngasih nomor telepon untuk pendampingan bagi pasien Sasak. Kita tidak lepas. Jadi semua pasien Sasak yang sudah membeli Sasak di Pasopati, kita akan melakukan pendampingan, atau beli dimanapun. Kita akan melakukan pendampingan sampai beliau-beliau merasa lebih baik. Baik. Jadi memang untuk batasan usia sampai 70-80 juga aman begitu ya. Baiklah Sobat Pasopati, untuk hari ini pembahasan kita soal stroke nih ya, kayaknya udah ada titik cerah nih untuk Anda yang mungkin memiliki riwayat gen-gen gitu ya, seperti Mbak Yona tadi, mungkin kakek, nenek, buyut yang memiliki gen-gen riwayat penyakit stroke. Nah,
ketika kita lihat kayaknya I'm okay gitu ya, saya baik-baik saja, tapi ternyata kita nggak tahu ya bahwa memang sesuatu di tubuh kita yang terjadi kita juga tidak bisa lihat secara mata kosong gitu ya, harus melalui beberapa tes dan lain sebagainya, dan itu juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar, biaya yang juga tidak sedikit gitu ya. Nah, sebelum itu terjadi dan sebelum semuanya terlambat begitu ya, akan lebih baik jika kita melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan selalu menyediakan sasak herbal oil di rumah sebagai satu solusi utama dan pertolongan pertama bagi semua kejadian yang mungkin saja terjadi di rumah begitu ya Mbak Vivin dan Mbak Yona. Baik, pembahasan soal sasak ini memang nggak akan ada habisnya karena seputar kesehatan gitu ya, dan kesehatan ini juga seperti sesuatu yang akan terus tumbuh dan berkembang, akan terus mengalami perubahan, mengalami perbaikan, dan mengalami pembiasaan dan penyesuaian dengan sesuatu yang baru seperti itu ya Mbak Vivin. Ini kita sudah sampai di penyakit stroke nih yang memang menjadi pembunuh nomor 1 kalau kita bilang istilahnya begitu ya di kalangan manusia gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa yang akan kita bahas bersama Sasak Herbal Oil tentang terobosan baru nih. Sasak Herbal Oil memang yang menjadi suatu solusi bagi kita yang sangat takut nih akan penyakit gitu ya, karena memang ada beberapa orang yang takut banget terkena penyakit gitu ya, daripada berandai-andai dan lain sebagainya, lebih baik Anda sediakan Sasak Herbal Oil di rumah. Nah, untuk hari ini terima kasih banyak Mbak Yona dan juga Mbak Terima kasih, Vivin Mbak Tika. informasinya. Sehat buat semua. Betul sekali, sehat nomor Lebaran. 1 ya. Iya. Lebaran harus tetap bahagia dan sehat. Betul betul. sekali. Jangan lupa kalau ini sediakan sasak karena makanannya tadi kan sudah luar biasa ya. Ya, itu juga poin penting tuh yang tadi kita bahas sejak tadi ya, karena memang segala macam yang kita makan hari ini sampai lupa gitu ya, karena terlalu senang bertemu teman-teman dan keluarga, jadi lupa sama kolesterol adalah asam uratnya. Akhirnya mungkin ada linu-linu, kebas-kebas, nggak usah pusing, nggak usah panik dan khawatir gitu ya. Segera sedia Sasak Herbal Oil di rumah dan gunakan secara rutin, dan jangan setengah-setengah gitu ya. Kalau memang mau rutin sekalian supaya kita lebih tahu nih bagaimana Sasak Herbal Oil bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita. Kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak berani untuk mencoba terlebih dahulu seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Yona dan Terima Mbak kasih. Vivin. Sama. Mohon maaf lahir batin lagi nih gitu ya. Sama-sama, saya kami juga. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Ramadan dan juga hari raya berikutnya ya. Semoga Amin. selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersama Sasak Amin, Herbal Oil amin. juga. Dan untuk seluruh sobat Pasopati yang pagi hari ini bergabung bersama kita, saya Rantika Santi beserta seluruh kru yang bertugas pagi hari ini sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan menyimak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan juga bahagia, karena bahagia adalah salah satu kunci sehat kita. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya sobat Pasopati, masih bersama Jumat Sehat bersama Sasak Herbal Oil dengan pembahasan selanjutnya yang akan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Saya Rantika Santi pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.